Di video sebelumnya aku sudah bahas tentang cerita yang pertama, tentang bukti keberadaan Allah itu ada, ya. Bukti keberadaan Allah itu ada. Kita jawab dengan dalil akal, jangan pakai dalil nakli. Boleh sih pakai dalil nakli, cuman nanti mereka kan nggak terima. Cuman gini, ini pembahasan bebas. Kita jawab pakai dalil akal tuh, ya kan? Tapi kalau ketika kita jawab pakai dalil nakli yang berasal dari Al-Quran, lalu mereka bilang gini, kenapa pakai Al-Quran? Ya nggak adil dong. Kenapa nggak pakai akal aja? Kenapa harus pakai Al-Quran? Gua kan nggak percaya sama Al-Quran gitu kan. Aku nggak percaya sama Al-Quran, kata ateis itu. Kita tinggal jawab gini. Anda ngomong berdasarkan logika. Saya tidak larang Anda berlogika seperti itu. Saya tidak larang bahwa Anda ngomong berlogika seperti itu. Tapi lantas kenapa Anda malah melarang saya ngomong berdasarkan dalil Al-Quran? Ya nggak fair dong, nggak adil. Kalau Anda ngelarang saya dalil Al-Quran, sedangkan saya nggak ngelarang Anda pakai dalil akal itu. Saya nggak ngelarang Anda untuk berlogika seperti itu, tapi kenapa Anda ngelarang saya untuk berdalil dengan Al-Quran? Ya nggak boleh dong, nggak adil gitu kan. Nah itu jawabannya. Ataupun dia bantah lagi, ya nggak boleh dong, Al-Quran kan nggak asli tuh, udah banyak diganti-ganti, udah segala macam. Itu bisa di-skak dengan skak banyak skak itu. Gini caranya. Gimana caranya? Gini caranya. Nah jadi nih, ketika dia bilang Al-Quran itu kan udah banyak ditukar-tukar tuh, diganti-ganti. Kalau nggak percaya, lihat aja di sini, di website ini, di website itu, di Google, di segala macam, ya kan? Kalau misalkan dia katakan Al-Quran itu sudah ratusan ayat, ratusan surah diganti misalkan. Kalau nggak percaya, lihat aja Google. Nah kita skak pertama. Coba lihat, ini jangan skak dulu, masih pertanyaan biasa. Coba mana bukti di Google itu katanya udah diganti-ganti. Pertama kita minta dulu kan buktinya. Nah kemungkinan dia nggak bisa tunjukin buktinya, ya kan? Kemungkinan beralasan lain. Tapi kalau dia bisa nunjukin buktinya ataupun beralasan lain, lalu kita bilang gini, oke, Google nggak pernah belajar, nggak pernah berguru. Kalau misalkan Google itu berguru, gurunya siapa? Coba gurunya siapa? Coba kasih tahu ke saya, guru Google itu siapa? Lalu sanad guru Google itu dari mana? Gitu. Nah itu skak pertama tuh, gimana cara jawabnya? Oke. Lalu yang kedua, kalau misalkan dia katakan, kita sambung lagi kan. Kalau misalkan Anda katakan Al-Quran itu sudah pernah diganti ratusan ayat, maka Al-Quran sudah ratusan ribu tahun yang lalu, atau bahkan 1400 tahun yang lalu, Al-Quran sudah menantang Anda di dalam sebuah surah, di dalam beberapa ayat. Apa kata Al-Quran? Kita katakanlah sama si penantang itu, Anda sudah ditantang oleh Al-Quran di dalam beberapa surah, di dalam beberapa ayat. Apa kata Al-Quran situ? Membuktikan bahwa keautentikan Al-Quran itu benar-benar otentik dan gak pernah diusik sama sekali surah dan ayatnya. Tanda gak pernah diubah sama sekali satu ayat pun, apalagi sampai ratusan ayat. Apa tantangannya? Kata Allah dalam surah, salah satu contohnya aku ambil, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Di situ dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah di situ, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kata Allah, dan jikalau kalian ragu akan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlih, maka buat kalianlah satu surah yang semisalnya, tapi bukan Al-Quran, satu surah yang semisalnya, kata Allah di situ. Nah Allah menentang Al-Quran menantang kepada orang-orang yang membilang Al-Quran itu sudah diubah, ya, kepada orang yang membilang Al-Quran itu sudah diubah. Lalu Al-Quran menantang mereka untuk membuat satu surah saja. Nah di zaman Nabi Muhammad itu sudah ada nantang kayak gitu kan. Nah, Al-Quran sudah nantang kayak gitu. Di zaman Nabi Muhammad, orang Arab yang jago bersyair, yang terkenal jago bersyair, itu tidak mampu untuk mengubah ayat Al-Quran satu pun, apalagi satu surah. Tapi orang sekarang mengatakan banyak ayat Al-Quran, ratusan ayat Al-Quran yang diubah. Itu mustahil. Zaman Nabi Muhammad saja itu nggak pernah ada yang sanggup mengubahnya, sedangkan mereka itu ahli dalam syair.
Tapi mereka nggak sanggup untuk mengubahnya, sedangkan Al-Quran itu juga menantang kan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Dan jikalau kalian ragu akan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad, maka buat satu surah saja yang semisalnya. Fa'tu bi suratin min mithlihi, maka buatlah satu surah saja yang semisalnya. Nah, Allah bukan menantang cuma untuk satu orang. Misalkan satu orang nantang nih, satu orang ateis nih. Ya, satu orang kan misalkan, atau si penantang yang lain, satu orang. Allah nggak nyuruh untuk satu orang itu saja, tapi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, wada'u syuhada'akum, dan panggillah penolong-penolong kalian. Nah, jadi Allah menantang seluruh negeri Arab itu, bukan seluruh negeri Arab saja, seluruh dunia ini yang tidak percaya akan keautentikan Al-Quran yang terjaga ya. Dia surah lain juga ada Allah mengatakan, dan kami telah menjaga Al-Quran. Nah, itu kalau tidak percaya dengan itu, maka Allah menantang untuk membuat satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran, tapi bukan dari kata-kata Al-Quran ya, yang semisal dengan Al-Quran. Ditantang tuh seluruh dunia yang tidak percaya dengan keautentikan Al-Quran, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu telah diganti. Oke, sekarang Allah tantang, buat satu surah yang semisal dengan Al-Quran itu. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Makanya dari itu, ketika ada yang menantang kita mengatakan bahwasannya Al-Quran itu ratusan ayat sudah diubah, maka katakan kepadanya, oke, sekarang buat satu surah yang saya seperti saya bilang tadi, tantang dia, sebutkan ayatnya. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kata Allah dalam Al-Quran yang kau bilang nggak percaya tadi itu, bahwa Al-Quran itu tidak pernah diganti, di situ ditantang bahwasanya buat satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Sekarang buat. Kalau kau nggak sanggup sendirian, yaudah panggil nih siapa yang kau bawa ke sini, siapa yang kau bawa ke sini, siapa semua ratusan orang bawa ke sini, buat satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Sekarang sanggup nggak dia kira-kira? Sedangkan zaman Nabi Muhammad aja nggak sanggup, apalagi dia. Oke, paham sampai sini kan? Nah, ini jadi pembahasan lain, bukan pembahasan Allah itu ada atau enggak. Kisah yang kedua belum lagi sampai ke situ. Ini masih tentang keautentikan Al-Quran. Oke, sampai sini jelas ya bahwa Al-Quran itu nggak pernah diubah. Buktinya itu, bahwasanya Allah menantang buat satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Dari zaman awal Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang, tidak ada yang bisa mengubah satu ayat pun ayat Al-Quran, karena Allah sudah mengatakan kami yang menjaga Al-Quran itu. Oke, sampai sini paham? Oke, itu dulu untuk pembahasan kali ini tentang keautentikan Al-Quran. Next itu pembahasan tentang part 2 yang tentang bukti Allah itu ada, cerita yang kedua. Oke, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe juga, follow juga IG ku. Oke. Nama IG ku juga ada di deskripsi video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.